Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Muhammad Ahmad Saputra. Saya dari kelas reguler 4A NIM 1903-1023. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang tes pengukuran Benjas, yang mana di dalam tersebut terdapat bagian-bagian yang ingin saya jelaskan, seperti apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi. Sebelum masuk ke dalam teori tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Kita sebagai guru, sebelum melakukan tes pengukuran kepada siswa kita, jangan kita melihat siswa tersebut dari harta bendanya, dari ganteng atau cantiknya, atau dari rajin atau buruknya seorang siswa tersebut, melainkan kita sebagai guru menilai seorang siswa kita tersebut dengan sebuah tes atau ujian, sehingga kita bisa melihat kemampuan seorang siswa tersebut sampai mana. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam intinya, yaitu apa itu tes. Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu ataupun objek. Maksud di dalam tes tersebut ialah, saya ambil contoh, saya ini sebagai seorang guru ingin melakukan sebuah tes atau ujian kepada seorang siswa saya, yaitu dengan sebuah tes kekuatan tes push up. Tes push up tersebut itulah yang dikatakan sebagai tes. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran ialah memberikan hasil yang dicapai melalui alat tes yang digunakan. Maksudnya dari pengukuran tersebut, ketika kita sudah mengetahui apa yang akan kita tes kepada seorang siswa tersebut, kita sebagai guru juga ingin mengukur bagaimana kemampuan seorang siswa tersebut. Seperti saya memberikan contoh, saya memberikan sebuah tes push up kepada seorang siswa dengan waktu sebanyak 1 menit. Apabila 1 menit itu mendapatkan 25 ke atas push up seorang siswa, maka bisa dikatakan seorang siswa tersebut lulus dalam tes push up tersebut. Apabila ketika seorang siswa tersebut tidak mampu melakukan dalam 1 menit, maka dikatakan dalam kategori gagal tes atau tidak lulus. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian ialah penetapan kategori hasil pengukuran untuk menggambarkan hasil yang diperoleh. Maksud dari kata penilaian tersebut ialah ketika kita sudah melakukan pengukuran kepada siswa tersebut, tentu kita mendapatkan hasil dari seorang siswa tersebut. Apakah memenuhi kriteria yang kita tentukan tadi ataukah tidak. Saya ambil contoh. Saya memiliki 3 orang siswa. Yang pertama yaitu A, B, dan C. Seorang siswa A melakukan tes kekuatan push up dalam 1 menit itu mencapai sekitar 30 kali push up. Yang kedua, siswa yang B mencapai sebanyak 25 kali push up. Siswa yang ketiga hanya mencapai sebanyak 15 kali push up dalam waktu 1 menit. Di sini kita bisa mengetahui dari ketiga siswa tersebut mana siswa yang lulus atau mana siswa yang tidak lulus sesuai dengan KKM atau yang telah kita tentukan tadi. Saya sebagai guru meminta dalam waktu 1 menit itu harus mencapai sekitar 25 ke atas. Sedangkan siswa yang pertama tadi mencapai batas waktu sekitar 30 kali push up dalam waktu 1 menit. Tentu siswa yang pertama ini bisa dikatakan lulus. Lalu yang kedua mencapai sekitar
25, maka juga siswa yang kedua ini bisa dikatakan lulus. Sedangkan yang ketiga hanya mencapai 15 kali dalam waktu 1 menit. Maka siswa yang ketiga inilah yang bisa dibilang tidak lulus. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan analisis tidak lanjut dari rangkaian tes, pengukuran, dan penilaian sebagai dasar dilakukannya suatu perubahan. Maksudnya dari sini ialah setelah kita melakukan 3 murid tersebut melakukan tes, otomatis sudah kita lihat hasilnya bahwasannya siswa yang ketiga tidak memenuhi kriteria atau bisa dibilang tidak lulus. Maka dari situ kita sebagai guru atau sebagai guru kita memberitahu atau mengevaluasi bagaimana supaya seorang siswa tersebut bisa memenuhi kriteria atau lulus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang siswa tersebut tidak lulus, yaitu ada faktor dari seorang guru ataupun dari seorang siswanya tersebut. Faktor dari guru, faktor dari kita yaitu ketika kita menerangkan suatu pelajaran, mungkin dari bahasa kita atau dari gestur kita tidak bisa diterima baik oleh seorang siswa tersebut. Maka siswa tersebut tidak berhasil melakukan tes yang kita mau. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa tersebut tidak lulus, yaitu sebelum melakukan tes tersebut, siswa tersebut ketika malam atau apa begitu dia begadang atau kurang dari asupan makanan ataupun ada kegiatan lain yang mempengaruhi ketika dia melakukan tes tersebut. Itulah beberapa penjelasan dasar dari tes pengukuran penjas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dasar dari keempat tersebut, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, sudah kita lihat bersama-sama bahwasannya dalam pengertian dasar tersebut memanglah berbeda. Tapi walaupun berbeda, keempat tersebut sangat erat hubungannya, tidak bisa dibilang tidak bisa dipisahkan. Sebab apabila dari salah satu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi tersebut tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan tes pengukuran penjas. Sebab tanpa adanya tes, kita tidak bisa melakukan pengukuran, dan tanpa adanya pengukuran, kita tidak bisa melakukan penilaian. Begitu juga tanpa adanya penilaian, kita tidak bisa melakukan evaluasi. Oleh sebab itu, keempat tersebut ini tidak bisa dipisahkan oleh satu sama lain. Saya sampaikan, nanti saya akan mencontohkan gerakan push up yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mengampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.